Halo, Assalamualaikum, saya Dr. Lia. Ayo kita nonton video kali ini ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video mengenai saya memberikan materi tentang sirkumsisi ke teman-teman TBM. Ini posternya, di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan saya Syarifah Sabrina Sabik selaku Ketua Tim Bantuan Medis Borneo Accountant periode ini. Nah, kali ini alhamdulillah kami mengadakan kegiatan pelatihan untuk basic surgical dan sirkumsisi, di mana alhamdulillah untuk materi sirkumsisi akan disampaikan oleh Dr. Lia. Yuk, ikutin kita. Yuk. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman TBM sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Lia Novia, kebetulan memang alumni Universitas Tanjung Pura Pontianak juga, angkatan 2013. Alhamdulillah saya hanya lebih dahulu sebentar, mungkin sedikit dibanding teman-teman sekalian ya. Jadi ini kita lebih ke sharing, yang mana di sini mungkin untuk teorinya saya tidak mau menekankan secara kaku. Jadi untuk teman-teman, boleh nggak moderator langsung bertanya? Tadi siapa moderator? Nah, jadi teman-teman yang mau langsung nanya silahkan, karena biar memperjelas teman-teman. Ini maksudnya lebih gimana sih di lapangan kita nanti dalam melakukan sirkumsisi ya. Tapi tetap teori harus kita pelajari lebih dahulu. Di sini sirkumsisi. Sirkumsisi ke definisi yaitu operasi atau tindakan pengangkatan atau pengangkatan seluruh atau sebagian dari percutium penis gitu. Nah, ini kita tekankan bahwa yang diangkat adalah percutium. Teman-teman sendiri tahu nggak percutium itu bagiannya di bagian mana? Nah, sulit kan? Tapi harus kita ketahui di mana sih batas yang mau kita buang, gitu kan? Jadi enaknya saya gambarkan aja ya. Saya pikirin aja ke kemana-mana ya. Ini kan mau gambar alat kelamin pria, oke? Hari udah tahu duluan tuh. Oke, ini adalah korpus dari penis. Ini adalah korpusnya. Di sini ada batas ataupun tekukannya yang disebut dengan koronanya. Nah, dan di sini adalah glandnya, ya seperti itu. Nah, pada penis ini terdapatlah kulit yang menyelubungi. Nah, kulitnya itu batasnya cuma sampai sini. Jadi gland ini sebenarnya tidak ada kulitnya. Jadi batasnya cuma sampai sini, tapi dia menutupi dari glandnya sampai sini misalnya gitu ya. Nah, ini kita anggapnya melekat ya. Jadi percutiumnya, ini yang saya arsir percutium. Nah, ini yang saya arsir percutium. Di sini uretra ya, lubang kencingnya. Nah, di sini korona. Yang mana ketika kita melakukan hitan, yang kita buang itu adalah bagian yang diarsir. Logikanya gini, di sini kan ada kulit nih dari sini sampai sini kan, di sini juga ada kulit, di sini ada kulit dari korona sampai sini, di sini ada kulit. Kemudian kita buang yang menghubungi tadi.
Akhirnya kulit yang ada di sini sama di sini kita jahit. Itu lapisan. Jadi yang tadi diarsir itu dibuang. Fungsinya apa? Yang pastinya untuk kebersihan. Itu yang paling penting karena kita anak kesehatan kan. Nah, di samping ada agama ataupun adat istiadat gitu. Tapi yang paling penting adalah tentang kebersihannya. Karena siapa yang semalam ikut? Siapa namanya? Nah, Rizky kan lihat. Ketika kita membuka preputiumnya, itu di sini ada kotoran. Kotorannya berupa putih-putih kayak lemak gitu. Sebelumnya kan anak-anak TBM pernah ikut komunitas salam berkah kan? Yang kemarin rame-rame. Yang belum pernah ikut yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti yang lainnya mayoritas sudah pernah lihat kan? Nah, jadi di sini tapi ini bayangannya 3 dimensi ya. Jadi di sekeliling dari tekukan itu paling sering adalah kotoran yang menempel di situ. Nah, itu biasanya orang bilangnya tai pala. Nah, itu adalah maksud dari redaksi itu. Nah, gitu. Jadi makanya orang bilang kalau kita itu untuk membersihkan pala. Oke, lanjut. Nah, di sini manfaat sirkumsisi. Manfaat sirkumsisi, jadi semakin berkembangnya zaman sekarang ini, sirkumsisi itu katanya lebih bagus saat masih muda. Jadi semakin muda itu semakin bagus. Nah, manfaatnya pertama, mencegah infeksi. Yang kedua, mencegah penularan HIV. Yang ketiga, mencegah dari penularan beberapa masalah infeksi menular seksual seperti human papillomavirus, sifilis maupun herpes. Dan ada penelitian yang mengatakan bahwa 20% pria yang tidak dihitan membawa HPV, sedangkan yang dihitan hanya membawa sekitar 6%. Yang mana hitan ini tidak mempengaruhi fungsi atau sensitivitas seksual maupun kepuasan dari seksualitas. Oke, lanjut. Nah, di sini urgensi dari sirkumsisi. Pada tahun 1999 itu dikatakan bahwa bukti ilmiah yang ada menunjukkan potensi manfaat medis dari sunat laki-laki dan laki-laki yang baru lahir, namun datanya masih tidak cukup gitu. Jadi masih belum direkomendasikan. Di situ masih pro kontra. Namun pada tahun 2012 di IFOSI itu adalah Task Force of Circumcision, yang mana itu adalah perpaduan antara American Academy of Family Practice, kemudian anak, SPOG maupun urologi, itu menyimpulkan bahwa manfaat preventif dari sunat neonatus lebih besar daripada resiko prosedur. Jadi cukup disarankan pada 2012 apalagi zaman sekarang gitu. Lanjut ya. Oke, nah ini masuk ke indikasi dan kontraindikasi. Jadi di sini ada indikasi dari hitam, yaitu ada phimosis, paraphimosis, polyloma acuminata, dan yang lainnya seperti pencegahan dari kanker penis stadium awal maupun infeksi dari prekutium itu secara berulang. Nah, kalau untuk phimosis sendiri, saya mau nanya, tahu nggak phimosis itu seperti apa? Nggak tahu ya? Jadi, ini kan ada penis, ada prekutium. Nah, di prekutiumnya ini kan harusnya 3 dimensi ya, tapi saya nggak jago gambar, jadi nggak bisa menunjukkan secara jelas. Jadi nanti maksudnya batas antara ini dan ini, nah itu sangatlah kecil gitu. Jadi yang harusnya preputium itu bisa kita rilis, bisa kita regangkan sehingga nanti terbuka gland penisnya. Nah itu dia nyatu. Siapa yang megang? Boleh di next gambar? Ada pointer nggak? Oke. Nah, jadi mudahnya gini. Nah, yang ini, nah itu dia tidak bisa kita regangkan. Jadi dia akan sangat sempit gitu. Biasa orang bilangnya buta. Jadi memang cuma ada lubang yang ketika kita mau angkat prekutiumnya itu nggak bisa. Kita tarik ke belakang nggak bisa. Apalagi itu pasti paham. Nggak bisa ditarik ke belakang. Balik ke slide sebelumnya. Sedangkan kalau untuk kontraindikasi yaitu
hipospadia, epispadia, webipedis, korde, megalouretra, hemofilia, pasien dengan infeksi, GM, dan kanker penis stadium lanjut. Kalau untuk yang hemofili, pasien dengan infeksi, diabetes itu kan secara klinis ya, jadi masih dalam kategori kontraindikasi relatif. Jadi mungkin masih untuk kita perbaiki. Namun ada kontraindikasi yang maksudnya kontraindikasi dalam artian jangan kita yang ngerjain, harus ke spesialis. Ini yang namanya hipospadia, epispadia ya. Jadi harusnya ini contoh hipospadia, karena dia di bagian bawah. Hipospadia lebih banyak lagi. Ada yang di bagian corona, ada bagian ini ya, tekukannya tadi di bagian corona, ada yang sampai ke skrotal. Nah itu semuanya tidak boleh dilakukan hitam, maksudnya nggak boleh pokoknya dilakukan hitam oleh kita. Karena apa? Ada yang tahu nggak alasannya karena apa? Tahu nggak, dokter lupa? Alasannya sederhana. Kulit preputiumnya mau dipakai untuk bedah tersebut. Jadi dia kan mau membedah uretra kan, uretranya mau dipindahin posisinya. Jadi dia membutuhkan kulit. Nah kulit yang dipakai adalah preputium. Makanya kita tidak boleh membuangnya. Jadi dia nanti kalau kita buang itu apa? Hilang. Bahkan untuk mereka melakukan operasi perbaikan atau konstruksi dari penisnya gitu. Ini contoh juga dari Weber pedis. Jadi dia itu bersatu antara kulit penis sama kulit skrotum. Nah, apa kerugian kalau kayak gini? Apa? Ya, mudahnya dia nggak bisa ereksi. Dia kan kulitnya jadi satu gitu, kulit keras. Nah itu yang sebelah kanan udah ketawa-tawa. Jadi dia nggak bisa ereksi. Makanya tetap harus dilakukan konstruksi di operasi karena fungsi dari seksualitasnya pasti akan berkurang, ya. Jadi untuk yang seperti ini teman-teman jangan langsung bisa nih di operasi, nggak usah langsung dirujuk ke spesialis urologi atau spesialis bedah, ya. Nah kemudian yang gambar sebelahnya itu contoh dari korde, dia kurang lebih sama gambarannya, tapi dia bikin penisnya itu nunduk ke bawah karena tertarik kulitnya. Pokoknya kalau udah ketemu kelainan yang aneh-aneh di penis, selain fimosis, parafimosis, infeksi dari penis, nah itu jangan dilakukan kita, tapi dirujuk, oke? Sip, lanjut. Ya? Yang slide sebelumnya, nah itu Weber pedis. Ya, pedis, mohon maaf, penis. Pedis itu kaki. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.